Ya sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Muhammad Syarifuddin, perwakilan dari Ponpes Al Ibris, Majapahit, Semarang. Kegiatan ini itu dilaksanakan berapa hari dan kegiatannya kira-kira apa aja Mas? Boleh disampaikan dengan singkat? Kegiatannya 2 hari, 1 malam ya, menginap di asrama di Baladkop ini. Kegiatannya di hari pertama kita diberikan materi-materi tentang dasar cara membudidayakan ikan lele dengan sistem bioflok. Terus kita dijelaskan juga menyinggung tentang pakan non pelet yang dikatakan maggot ya. Kita juga sempat belajar tentang maggot dari telur, dari membudidayakan dari telur sampai menjadi larva sampai menjadi lalat kembali. Dan juga tadi di hari kedua ini mulai tadi pagi kita praktek tentang pembahasan di hari pertama. Kita praktek di hari kedua ini tadi pagi sekitar jam 7 tadi kita mulai praktek tentang budidaya lele. Terus kita diajarkan cara bagaimana membuat kolamnya. Kita diajari cara bagaimana bikin tempat pembuangan airnya. Terus kita juga diajarkan bagaimana cara mengganti airnya dan banyak hal lah yang dipelajari di situ. Juga kita tadi belajar juga praktek tentang pengetahuan dari maggot ya, dijelaskan juga diajarkan, diberikan ilmu yang sangat banyak di sini. Dan juga tadi hidroponik juga ya, banyak ilmu lah yang kita dapat di sini. Alhamdulillah, selain kita sebagai santri yang kita biasanya hanya terfokus untuk belajar ngaji kitab dan banyak hal, ada juga yang belajar Quran, menghafal Quran. Di sisi lain dengan pembelajaran kita berlatih di sini, kita juga mendapatkan ilmu baru sebagai pengalaman juga. Semoga saja nanti kita mendapatkan berkah ilmunya di sini, kita bisa praktekkan di luarnya nanti. Satu lagi Mas, Ya. ini kan kita kan startup baru Mas, namanya BS Fly. Ya. BS Fly itu adalah salah satu jasa untuk penanganan limbah organik. Kira-kira menurut Mas siapa sih Mas? Muhammad Syarif. Mas Syarif itu bagaimana pendapat tentang perlunya penanganan limbah organik di Indonesia ini Mas, terutama di Jawa Tengah ini ya? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena limbah kemarin juga sempat disinggung pada materi itu, bahwasanya limbah itu di Indonesia itu sangat amat banyak. Sampah-sampah dari makanan, dari sisa-sisa makan dari restoran, sisa-sisa makanan dari kita pribadi setiap harinya di pondok pesantren pun juga banyak sisa-sisa makanan yang enggak termakan, atau mungkin makanan sisa dari kita santri-santri juga. Dengan adanya dengan adanya BS Fly ini itu sangat mendukung ya, kondisi sampah yang tadinya ini nggak berguna sama sekali itu bisa dijadikan makanan untuk makan ya, ibaratnya bisa jadi untuk ya ekonomis gitulah. Dan juga dari hal sesuatu yang bisa dikatakan ini apa sih gitu loh, ini apa, nggak jelas kayak gini kan, dengan adanya BS Fly ya tadi ya, dengan adanya BS Fly itu bisa, kalau bahasa kasarnya kita ngelihat wah duit kan gitu, wah duit nih. Jadi sampah yang tadinya kita nggak berfungsi ibaratnya, kita bisa jadikan uang yang halal, yang jelaskan itu. Kalau menurut saya seperti itu, dan saya sangat mendukung dengan adanya BS Fly ini. Semoga semakin berkembang dan semoga bisa memberikan manfaat buat semuanya, terutama di Jawa Tengah ini, terkhususnya untuk Indonesia juga. Semoga bisa. Ini ada di mana aja Mas tempatnya? Kita ada di Klaten, Boyolali, Solo Raya Mas. Alhamdulillah lah, Jawa Tengah sudah hampir terkuasai mulai dari beberapa kota ya. Semoga nanti bisa berkembang. Syukur-syukur kita doakan bersama-sama, semoga nanti seluruh Indonesia ada BS Fly yang lainnya, dan kita bisa tanggulangi sampah-sampah yang nggak berguna itu, bisa dikatakan jadi duit kalau bahasa Jawa. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syarif ya. Boleh perkenalan Mbak, namanya siapa?
Nama saya Sinta Mutiara Dewi. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah Semarang. Berapa orang yang dari Darun Najah Semarang? 7 orang. Datang semua. Iya, datang semua. 4 putri dan 3 putra. Boleh dijelaskan Mbak, kegiatan di sini itu berapa hari dan kegiatannya apa aja? Kegiatan di sini selama 2 hari 1 malam. Kegiatannya yaitu budidaya lele dengan sistem bioflok, lalu pembuatan pakan non palet yaitu maggot, dan smart farming. Bisa dijelaskan singkat Mbak, apa yang kegiatan yang dilaksanakan pada 2 hari ini tentang ketiganya tadi? Boleh salah satu atau boleh ketiganya? Penjelasan singkat, ya tadi kami sudah diajari praktek, tidak hanya teori tapi kami juga diberikan praktek dari masing-masing, yaitu budidaya lele dengan sistem bioflok. Kami juga tadi udah diberi cara membuat kolamnya, lalu di smart farming kami juga sudah diberitahu tentang budidaya tanaman dengan sistem hidroponik dan maggot. Oh ya Mbak, ini kan kita kan startup baru Mbak, namanya kan PS Play. Nah, PS Play itu kan salah satu layanan pengelola limbah organik. Nah, kira-kira apa pendapat Mbak tentang pengelolaan limbah organik di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah? Pengelolaan limbah hidroponik. Organik. Ya, pengelolaan limbah organik tadi sebenarnya kan di Indonesia ini sampah di mana-mana itu kan ada sampah. Yang terbesar itu sampah organik, terutama di pondok juga sampah organik paling besar. Dengan adanya pembudidayaan maggot ini atau budidaya non pellet yaitu maggot ini dapat meminimalisir sampah organik itu atau pemanfaatan sampah organik ke arah yang lebih baik, yaitu dengan pembudidayaan maggot tadi, sehingga ini saling menguntungkan bagi kami gitu. Bisa menjadi sumber wirausaha baru di pondok, yaitu ketiganya tadi bisa diaplikasikan menjadi satu kesatuan, kan saling mempengaruhi ya, budidaya lele dengan budidaya maggot tadi untuk pakainya gitu. Kira-kira apa yang Mbak harapkan dari kegiatan setelah dilaksanakan 2 hari ini, atau apa yang ingin dari Pondok Darun Najah dilakukan, atau keinginan apa yang ingin dilakukan setelah mendapatkan ilmu baru pada kegiatan hari ini Mbak? Setelah pelatihan ini harapan kami akan mengaplikasikannya ilmu yang telah kami dapat untuk diterapkan di pondok untuk kemajuan wirausaha pondok khususnya, agar kami para santri ketika kami lulus kami sudah punya bekal di rumah untuk wirausaha gitu. Terima kasih Mbak. Siapa nih Mbak? Sinta. Mbak Sinta ya. Terima kasih Mbak. Boleh perkenalan Mas, dengan Mas siapa? Dengan nama Haidar Anas. Dari Pondok Pesantren mana Mas? Nurul Ummah, Semarang. Di Nurul Ummah berapa perwakilan Mas? Dari Nurul Ummah sendiri ada 8 orang. 8 orang. Kalau yang hadir di sini ada berapa orang tahu Mas? Ada 8 orang juga. Jadi semuanya ikut. Semuanya total di sini? Iya. Yang semuanya dari pondok pesantren lain? Semua dari pondok itu ada sekitar 300-an. 300 Iya. Kegiatan di sini berapa hari dan apa aja Mas? Bisa dijelaskan secara singkat? Di sini kita itu selama pelatihan. Di sini kan pelatihan ya Mas. Kita selama 2 hari ini kita melakukan pelatihan. Yang diantaranya itu ada dari pembibitan lele, terus ada pembudidayaan maggot, terus kemudian ada hidroponik sendiri. Dan di sini kita dilatih untuk bagaimana kita membudidayakan lele, maggot, dan hidroponik tersebut. Ini kan kita startup baru Mas, namanya PS Fly. Nah, PS Fly ini adalah salah satu jasa layanan pengelolaan limbah organik. Nah, kira-kira apa kesan dari Mas siapa sih Mas? Mas Haidar terkait dengan pengelolaan sampah organik di Indonesia Mas? Menurut saya ini sangat-sangat saya terkesan gitu loh Mas. Saya sebagai anak muda baru tahu kalau kok ada gitu kan. Saya sebagai gimana yang orang awam, orang yang gimana ya, ibaratnya tuh kayak orang yang nggak bisa kayak seperti itu, tapi ada seseorang yang bisa membuat itu seperti saya tuh. Wow, saya kagum gitu sama adanya kayak itu yang PS Fly itu. Saya sangat terkesan, jadi saya tuh kayak menggugah selera saya untuk lebih maju lagi gitu loh. Kira-kira kalau di pondok pesantren dari kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ya Mas ya, ini apa yang bisa ingin dilakukan
ke depan Mas dari Mas Haidar sendiri ataupun dari pondok pesantrennya? Mungkin dari sini, dari pelatihan di sini selama 2 hari, mungkin dari beberapa teman yang ikut di pelatihan ini mungkin kita akan mengadakan briefingan. Jadi kita mengumpulkan semua informasi yang ada selama pelatihan ini, kemudian kita sama-sama mau dari step mana. Karena kalau kan kebanyakan kalau semua orang itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kita memfokuskan satu tujuan, baru kita memulai langkah-langkah tersebut. Jadi dari step by step gitu. Untuk kegiatan pelatihan seperti ini tuh sebelumnya udah pernah dilaksanakan atau baru kali ini Mas? Untuk saya dan teman-teman baru kali ini. Iya. Berarti kegiatan ini sangat bermanfaat ya Mas untuk teman-teman dari pondok pesantren ya? Sangat bermanfaat sekali karena di sisi lain kan juga pesantrennya itu kan banyak kan mahasiswa kan kebanyakan mencari kayak biaya tambahan gitu biar dia bisa menghadapi ekonomi yang ada gitu, jadinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Haidar, semoga bisa bermanfaat untuk kegiatan kali ini. Kami dari PS Fly, terima kasih.